magang ya. Ya, suatu kata yang mungkin banyak kita dengar ya. Tapi setelah coba diberikan, apalagi yang kami rasakan udah diberikan langsung kepada orang-orang sekitar, ternyata tanggapannya takjub, kaget, heran, sampai rata-rata ngomongnya, hah? Anak kelas 6 SD magang. Tapi semua itu terbantahkan, semua itu terpatahkan bahwa iya, kami, anak-anak kami datang ke sini ingin magang bakat. Mereka ingin cari tahu senangnya mereka tuh di mana, apa ya, sukanya mereka tuh di mana. Ditawarkan ke beberapa pemilik, owner mungkin, manajer mungkin, bahkan tempat yang orang tua memiliki anak seumuran anak-anak yang akan dititipkan untuk magang tuh sampai pun kaget. Loh Pak, Bu, anak saya umurnya segitu ya, dimagangkan, mesake. Ternyata enggak, di akhir 3 hari yang dilalui anak-anak ternyata dapat bahwa rata-rata tempat yang kami lalui itu ya sampai bilang kalau bukan hanya anak-anak yang belajar di sini, Pak, Bu, tetapi kami pun belajar banyak dari mereka. Itu pula saat kami, mungkin khususnya karena sekarang magangnya anak-anak kelas 6, di saat kami yang niat awalnya rencananya ya supervisi, ingin lihat, ingin tahu lapangan, saat mereka di lapangan itu bagaimana, saat mereka interaksi itu bagaimana. Ternyata di lapangannya, wow, kami temukan banyak orang-orang hebat. Yang sampai ada beberapa momen, ini mungkin cerita saya agak sedikit jujur, ada beberapa momen di beberapa titik yang pas diomongin sesuatu kalimat mungkin saya agak sedikit merinding, terharu dengan apa yang disampaikan, baik itu oleh pemilik, owner maupun penanggung jawab tempat mereka bekerja. Karena kami mendapatkan hal-hal baru, hal-hal yang mungkin kalau kami ceritakan kembali itu nggak dapat, rasanya nggak dapat, untuk timbulkan kembali keharuan itu nggak dapat. Tapi karena kami turun langsung, kami seolah-olah yang supervisi mungkin inginnya hanya sekitar 10-15 menit, tidak terasa 2 jam setengah mungkin sudah berlalu ya, karena obrolan menarik, obrolan seru, suatu hal mencengangkan baru yang kami dapatkan. Padahal niat awalnya adalah supervisi, magang, suatu yang mungkin karena kita sudah familiar, suatu yang mungkin karena cerita dari orang-orang lain ya magang, tetapi ternyata enggak. Di luar sana banyak yang takjub, banyak yang heran bahwa anak seusia mereka magang, ternyata itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bahkan instansi sekelas Gerhap Pustaka, perpustakaan daerahnya pun sampai wow, ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, menjadi satu ilmu baru bagi kami. Ternyata anak-anak SD pun
mampu dan bisa untuk magang, karena magang itu bukan hanya soal kerja, tapi di situ adalah pembentukan akhlak, kemandirian, tanggung jawab, suka tidak sukanya pada suatu hal, ilmu-ilmu baru, adab, dan rasa saling menghargai. 3 hari, 18 tempat bersama satu level, luar biasa. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, banyak cerita, menguatkan kebersamaan level kelas 6, insya Allah. 18 tempat, 18 ilmu baru yang kami dapat, dan semuanya luar biasa, di luar dugaan. Ternyata tidak cuma anak-anak sepertinya yang butuh magang, ustadz-ustadzahnya juga butuh magang. Kemudian magang sesuatu yang di luar rutinitas. Di dalam kelas tiba-tiba keluar begitu ya, membuat anak-anak bisa memperlihatkan sisi lain dari mereka, kekuatan mereka, kesukaan mereka. Dan kalau melihat di lapangan gitu ya, sepertinya mengeluarkan keceriaan mereka juga. Jadi magang sesuatu yang awesome, luar biasa. Dan ya, kita berhasil melakukannya. 3 hari, 18 tempat bersama-sama. Luar biasa, alhamdulillah. Magang sepertinya untuk anak SD banyak yang bilang tidak mungkin ya. Tapi ternyata magang untuk anak SD kelas 6 sangat luar biasa menurut saya. Dari 18 tempat, banyak sekali yang bilang ini program yang sangat keren. Dan di antara anak magang tersebut, banyak yang bilang, kayaknya perlu tambah hari lagi, tidak cuma 3 hari. Wah, kalau 1 bulan, sepertinya nanti Komnas HAM yang akan turun. Tapi menurut saya, magang ini memang sudah bagus ya, diterapkan di kelas 6, meskipun tidak seperti magang di SMK atau di anak SMA atau mungkin kuliah yang pada umumnya fokus ke dunia kerja. Tapi magang yang ada di SDIT Alam Nurul Islam ini, kita fokus pada tuntas adab, di mana mereka harus berinteraksi dengan orang baru, kemudian bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih heterogen, kemudian bagaimana mereka harus bertanggung jawab, mandiri, dan lebih disiplin lagi ketika berada di tempat yang baru dan dengan orang baru, dengan rutinitas yang lain daripada yang lain yang mereka dapatkan. Menurut saya magang di kelas 6 ini bisa dilanjutkan kembali, ditambah kualitasnya lebih baik. Semoga di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Magang menurut saya adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Kalau saya kembali lagi ke masa dulu saya SD, pasti saya sangat antusias untuk melakukan lagi. Apalagi siswa-siswi kelas 6 ini sudah memasuki usia akil balik, dan kegiatan magang ini sangat cocok buat melatih atau mengasah akil balik mereka, karena di magang ini saya menemukan anak-anak berani. Terus kemudian ada beberapa hal ketika magang mereka muncul, misalnya ada yang peka sekali terhadap anak kecil ataupun dengan temannya.
itu kegiatan di sekolah jarang menemukan dia yang seperti itu, tapi ketika di magang keberanian mereka muncul dan inisiatif mereka juga muncul, itu sangat luar biasa sekali. Dan magang merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami selaku gurunya. Dalam pendampingan selama 3 hari ini bukan cuma anak-anak yang mendapatkan ilmu, tapi guru-guru juga banyak mendapatkan hal-hal baru yang didapat di tempat-tempat magang. Harapan ke depan semoga magang ini tetap dilanjutkan karena tidak semua sekolah menerapkan hal seperti ini. Di magang juga melatih anak-anak untuk beretitude ataupun bersopan santun, terus lebih menghargai, lebih berempati terhadap orang lain. Bagi saya, menurut saya, magang itu program yang luar biasa. Jujur, ini adalah pengalaman baru bagi saya, sangat baru ketika saya mendampingi anak-anak murid. Bagaimana biasanya menghadapi mereka di kelas, tapi kali ini menyaksikan mereka tumbuh di tempat magangnya masing-masing. Luar biasa. Kalau saya bisa ngasih label, mereka seperti sedang nyicil akil. Mengapa nyicil akil? Karena ternyata ketika mereka magang di tempat yang baru, luar biasa, mereka tidak hanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan juga mendapatkan nilai-nilai baru yang mungkin selama ini terlewat di sekolah, tapi mereka langsung mendapatkannya dari pengalaman mereka, mendapatkannya dari apa yang mereka lakukan, di mana hal itu pasti sangat-sangat berbekas di hati anak-anak, sangat-sangat tertanam. Dan insya Allah harapannya apa yang mereka dapatkan ketika magang ini bisa menjadi bekal, pegangan untuk mereka tumbuh menjadi seorang muslim yang luar biasa, manusia-manusia yang siap untuk menjadi pemimpin di luar sana, membawa perubahan dalam peradaban sehingga menjadikan muslim-muslim di sekitar mereka merasakan manfaat yang ada dari kehadiran mereka. Dan tidak hanya anak saja, saya pribadi sebagai guru juga sangat banyak sekali mendapatkan pengalaman, insight, bahkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Banyak sekali yang saya syukuri, banyak berada di sini. Mungkin itu saja harapannya. Kedepannya program ini tetap berlanjut meski dengan banyak evaluasi baik dari pihak sekolah, anak-anak maupun tempat magang, tapi saya optimis bahwa program ini baik dan sangat layak untuk dilanjutkan. Magang bakat, bukan magang kerja. Jadi magang ini ditujukan dalam rangka bersama-sama nantinya kita akan menemukan bakat anak-anak. Apa itu bakat dan kapan anak itu bisa telah menemukan bakat mereka? Yaitu saat mereka sudah bisa mengikrarkan diri, meyakini mengikrarkan diri siapa dirinya. Dia bisa menemukan, aku tuh di dunia ini, di kehidupan ini aku ingin menjadi apa. Nah, saat mereka sudah meyakini itu sudah satu langkah mereka akan menemukan tujuan hidupnya. Nah, tentu saja proses ini tidak akan bisa tercapai hanya di ruang-ruang kelas saja. Karena ruang-ruang kelas saja itu adalah tempat mereka memang untuk belajar secara kognitif saja, bukan secara realita kehidupan ini. Maka kemudian magang ini adalah jawaban, salah satu jawaban bagaimana mereka bisa, anak-anak itu ditemukan langsung dengan kehidupan nyata ini. Nah, isu tentang mereka lebih dahulu balik dan akhirnya itu
menyusul berikutnya, dan semakin senjang antara balik dan akil ini salah satu bisa jadi karena model proses pendidikan kita selama ini, sehingga mereka tidak cepat untuk didewasakan saat secara fisiologis, fungsi fisiologis mereka sudah aktif, tetapi secara akal kedewasaan mereka belum bisa mencapai, belum bisa menggapai apa yang sudah dicapai baliknya. Nah, maka kemudian kita harus berlari cepat bagaimana supaya kondisi akil itu tidak begitu ketinggalan dengan kondisi baliknya. Nah, dan selama 3 hari magang kemarin saya optimis ya, dengan kita lihat satu persatu di setiap tempat itu, anak-anak itu menunjukkan sebuah kondisi yang di luar dugaan kita. Saat kita lihat di sekolah, di kelas itu mereka masih seperti anak-anak di usia 11-12 tahun, tetapi di dunia, begitu mereka dimasukkan ke dunia magang, di dunia yang profesional, di dunia kehidupan yang real, kedewasaan mereka itu seperti kemudian teraktifkan. Ada sebuah tempat saat mereka harus melobi, meminta izin tempat untuk magang mereka, si pemilik itu kemudian tidak memahami. Anak kecil kelas 6 mau magang, lalu nanti kami akan memberikan tugas apa? Dan sungguh di luar dugaan, si anak tadi itu menjelaskan secara detail, begini loh Bu, nanti Ibu bisa memberikan kami tugas-tugas terkait dengan barangkali mungkin meminta kami untuk mendampingi anak-anak, memberikan game gitu. Nah, dengan penjelasan itu si pemilik tempat magang itu kemudian jadi terjelaskan, menjadi gamblang, dan kemudian menerima permintaan anak-anak itu untuk magang di tempat mereka. Itu sebuah usaha yang luar biasa. Anak-anak tidak kemudian menyerah manakala si pemilik itu bingung apa yang akan mereka lakukan. Kemudian satu lagi, saat si pemilik magang itu membatasi jumlah peserta magang ya, sungguh di luar dugaan, si anak tadi itu melakukan lobbying, menawar untuk menambah peserta magang itu dengan bahasa yang baik dan elegan. Dan sekali lagi si pemilik tempat magang itu kemudian meng-ACC, memberikan izin kepada si anak tersebut. Ini sungguh di luar dugaan, dan kita barangkali tidak akan menemui kondisi seperti ini saat di kelas-kelas ya, karena sejatinya di kehidupan nyata itu dan tempat mereka benar-benar menemukan masalah sebenarnya, dan dengan masalah itulah mereka kemudian terdewasakan. Belum lagi saya melihat ada anak-anak yang kemudian si anak ini dengan kondisi biasanya itu selalu, karena mungkin selalu dalam kondisi yang nyaman, elegan begitu di rumahnya gitu kan. Dan beberapa kali di kelas itu selalu meminta untuk memasang AC karena untuk biar nyaman gitu, adem gitu. Nah, tetapi kemudian di luar dugaan, sewaktu si anak tadi itu mereka barusan pulang dari magang, kemudian kita ngobrol bareng begitu kan, si anak itu membuat sebuah pernyataan bahwa sungguh ya ternyata menjadi guru itu sangat sulit, sangat susah begitu kan. Makanya kemudian saya jadi kemudian bisa tahu dengan kesulitan Ustadz dalam mengajar kami, dan kami itu menjadi tersadar untuk bisa kemudian menghormati, kemudian bisa berempati begitu kan. Dan itu seperti merubah, dengan waktu saya lihat raut mukanya itu sungguh seperti ada nuansa haru di situ, yang selama ini karena selalu tersediakan, terfasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang baik, mungkin belum sempat ada kesempatan untuk menemukan, membuka hatinya bahwa ternyata di kehidupan sana, di luar sana itu bisa mengasah kedewasaan. Nah, beginilah bagaimana magang bakat ini mencoba untuk menjadi petunjuk bagi mereka, menemukan di sisi mana mereka itu bisa menemukan
baru saja mereka temui yang masih asing bagi mereka. Nah, saat ini sudah tergapai, artinya ini sebuah optimisme. Manakala mereka sudah menemukan siapa diriku dan bagaimana aku nantinya, itu sudah cukup sedikit melegakan kita semuanya, baik guru maupun orang tua, sehingga mereka, saya yakin, akan tahu jalan berikutnya yang akan mereka tempuh. Dan kita sebagai guru, sebagai orang tua harus mengikhlaskan manakala mereka sudah menemukan jalan hidupnya. Kita harus dukung mereka, kita harus support mereka. Dan manakala mereka akan mendapatkan support dari keyakinan yang sudah mereka temukan, saya yakin itu akan menjadi fokus kehidupan mereka, para anak-anak kita itu. Mereka akan kejar. Dan sejatinya dengan pengejaran konsep dirinya apa yang menjadi jalan hidupnya itu, mereka akan dengan sedini mungkin akan memberikan kemanfaatan bagi umat ini secara luas. Akhirnya selamat, kita yakin dengan model magang ini, dan nanti bisa jadi ditambah dengan model-model yang lain seperti project, kemudian ada backpacker gitu. Kita akan tidak lagi bisa mengatakan bahwa mereka kemudian mengeluhkan anak mereka, malah mengeluhkan anak-anak kita itu saat mereka liburan, saat mereka tidak punya waktu luang, mereka kemudian gabut dan lari pada gadget. Saya yakin mereka akan kemudian meminta kepada kita sebagai guru orang tua untuk meminta aktivitas, entah itu project, entah itu magang, dalam rangka untuk mengejar tujuan hidup.